Oke, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini adalah pertemuan pertama. Kita akan membahas satu topik yang baru, yaitu tentang doktrin Roh Kudus. Kita akan bahas dari buku Pak Eras yang judulnya ini, Doktrin Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu ada di rumah punya buku ini, boleh sambil mempersiapkan, sambil dibaca, supaya kita bisa lebih connect gitu ya, apa yang saya jelaskan. Karena tidak mungkin saya jelaskan semua, tapi saya ambil intisarinya. Setiap kali pertemuan itu ada 6 bab, dan saya akan paparkan dalam waktu mungkin kurang lebih sekitar 25-30 menit. Jadi saya akan mengambil intisarinya saja, kemudian setelah itu supaya kita bisa berdiskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Oke, sebelum mulai, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini oleh anugerah dan kebaikan Tuhan kami boleh berkumpul kembali malam hari ini untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau membahas tentang doktrin Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus sendiri yang menerangkan, menjelaskan kepada kami apa yang kami pelajari malam hari ini supaya tidak menjadi sia-sia, namun itu mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya semua. Jadi kita akan selesaikan dalam 4 kali pertemuan, 4 sesi. Jadi hari ini tanggal 7 Juli, kemudian baru dilanjutkan tanggal 21 dan 28, kemudian tanggal 4 Agustus. Jadi total ada 4 kali pertemuan ya untuk doktrin Roh Kudus ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas ada 6 bab. Ada 6 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama, Roh Kudus adalah suatu pribadi. Kemudian Roh Allah adalah Roh Bapa sendiri. Topik yang ketiga adalah pribadi ketiga. Kemudian Roh Kudus keluar dari Bapa. Topik yang kelima tentang Pentakosta, dan yang terakhir adalah peranan Roh Kudus dalam gereja. Ini topik yang pertama. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai suatu pribadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pribadi. Pribadi adalah entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Pribadi adalah entitas yang bisa mandiri atau independen dan tidak terikat oleh siapapun dan apapun. Yaitu pribadi ya. Pribadi juga adalah entitas yang dapat mengambil keputusan tanpa diatur oleh pihak lain. Ya, jadi itu syarat-syarat pribadi itu maksudnya itu ya. Salah satu ciri dari entitas yang disebut berpribadi adalah memiliki kebebasan memilih, mengambil keputusan, dan bertindak. Ya, jadi kalau kita balik bertanya apakah Roh Kudus bisa dikatakan pribadi, nah syaratnya itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, bisa mandiri, mengambil keputusan tanpa diatur pihak lain, memiliki kebebasan, memiliki mampu mengambil keputusan dan bertindak. Nah, tentu saja Roh Kudus itu bisa dikatakan sebagai pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, serta melakukan satu tindakan atas kehendaknya sendiri, atau memiliki kemandirian. Ya, makanya Roh Kudus bisa dikatakan suatu pribadi. Dalam Alkitab terdapat banyak informasi yang menjelaskan bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, serta melakukan berbagai tindakan. Roh Kudus atau Roh Allah berasal dari Allah sendiri atau keluar dari Allah. Ia tidak akan berintervensi dengan diri Allah, sebab ia keluar dari Allah sendiri. Itu sebabnya ia tahu apa yang ada dalam diri Allah, yaitu Theos atau Bapa. Roh Kudus atau Roh Allah adalah rohnya Bapa sendiri. Ya, ini jelas. Jadi kalau dikatakan pribadi ya pribadi.
Nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai pribadi ini. Roh Allah disebut sebagai Roh Kudus sebab roh ini memang dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya. Ini di Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi dimeteraikan tuh maksudnya distempel gitu, dicap ya, ditempelkan. Nah, dalam hal ini tubuh orang percaya yang menjadi bait Roh Kudus sebab orang percaya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita ini milik Tuhan tuh dicap, distempel, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Roh Allah dan Roh Kudus sama saja, hanya sebutannya saja yang membedakan. Roh Allah atau Roh Kudus adalah roh yang berasal atau keluar dari Bapa. Lebih tepatnya, Roh Allah atau Roh Kudus adalah rohnya Bapa sendiri. Roh manusia tidak mungkin bisa terpisah dari diri manusia atau diri seseorang. Jadi ya, kalau orang tuh seseorang ditinggalkan oleh rohnya, maka tubuhnya mati. Yaitu manusia. Di mana roh manusia itu berada, maka pribadi manusia itu ada dalam fisiknya. Nah, itu kalau manusia ya. Nah, hal ini berbeda dengan Allah. Roh Allah bisa hadir di mana-mana tanpa pribadi Allah Bapa sendiri. Mengapa demikian? Tentu saja bisa, sebab dimensi keilahiannya yang tidak terbatas memungkinkan hal tersebut. Jadi berbeda. Allah Bapa itu ada di surga, tetapi rohnya bisa ada di mana-mana. Di seluruh jagat raya, itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri. Nah, kalimat tadi menjelaskan bahwa kalau manusia, misalnya kayak saya nih sekarang, ada di sini di rumah, ya nggak mungkin rohnya di luar diri saya, atau rohnya ada di mana-mana, atau rohnya ada di gereja gitu. Ya nggak mungkin. Karena manusia itu rohnya dengan tubuhnya jadi berada di tempat yang sama. Nah, kalau Allah bisa berada di mana-mana. Roh Kudus dapat didukacitakan. Ini berarti ia memiliki perasaan. Berkenaan dengan hal ini, Alkitab juga menjelaskan bahwa Roh Kudus dapat dihujat. Yang menghujat Roh Kudus itu di Matius 12 ayat 31 dan 32. Berbicara mengenai penghujatan Roh Kudus sebenarnya semakin memperjelas Allah Tritunggal, bahwa satu-satunya representasi Allah yang memenuhi jagat raya dan bekerja di hati manusia hanyalah Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara misalnya kita berdoa Allah Bapa yang di surga, itu sebetulnya kita berdoa kepada Bapa di surga itu melalui Roh Kudus. Karena representasinya atau perwakilan Allah itu adalah Roh Kudus yang memenuhi jagat raya ini. Roh Kudus juga melakukan banyak hal sebagaimana satu pribadi bertindak dan berbuat. Misalnya ia memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dalam teks tersebut, Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Hal ini sesuai dengan fungsinya. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Roh Kudus menyadarkan dan meyakinkan seseorang akan dosanya. Yohanes 16 ayat 8. Jadi kalau seseorang berdosa, menyadarkan akan dosanya, nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, serta kemandiriannya dalam mengambil keputusan. Ya. Di satu sisi bisa dianggap pribadi karena dia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, serta kemandirian dalam mengambil keputusan. Tapi nanti kita akan lihat dari sisi lainnya. Nah, apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi ketiga? Nah, selama ini orang sudah terpatri dengan pikirannya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pemahaman banyak orang selama ini seakan-akan Roh Kudus atau Roh Allah secara mutlak dapat terpisah dari Allah Bapa. Ya. Jadi, kalau kita melihat
ada segitiga Tritunggalnya yang sering kita lihat tuh ya, segitiga gitu, yang paling atasnya tuh ada Allah Bapa, ada Allah Anak, di bawah ada satu lagi, ada Allah Roh Kudus gitu ya. Jadi masing-masing punya posisi yang sama gitu. Selama ini kita mengertinya begitu. Dan itu dianggapnya Roh Kudus bisa terpisah sama sekali dari Allah Bapa. Apakah Roh Kudus ada pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Tentu saja bisa dijawab iya. Sebab Roh Kudus adalah representasi dari Allah. Digunakan kata bisa ya, berarti tidak mutlak. Jadi bisa dikatakan pribadi ketiga. Nah, itu artinya tidak mutlak. Harus diingat bahwa Roh Kudus juga bukan Allah Bapa, juga bukan Allah Anak. Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Jadi Roh Kudus tidak pernah dapat terpisah dari Allah Bapa. Jadi berbeda dengan Allah Anak atau Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa terpisah dari Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus turun ke bumi, itu terpisah. Apakah Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Bisa dijawab tidak. Nah ini ya, bisa dijawab tidak. Bila dikaitkan dengan relasinya yang tidak dapat terpisah dari Allah Bapa. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mengapa? Sebab Roh Kudus mengalir dari Allah Bapa dan tidak pernah ada keterpisahan atau kemandirian mutlak dari Allah Bapa. Jadi tidak pernah Roh Kudus itu terpisah atau mandiri secara mutlak dari Allah Bapa. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri. Gimana bisa terpisah? Mengapa menghujat Tuhan Yesus bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Sebab Roh Kudus menyatu dengan Allah Bapa. Roh Kudus adalah representasi dari Allah Bapa. Menghujat Roh Kudus berarti menolak seluruh tindakan Allah Bapa. Maka kalau seorang menolak Roh Kudus berarti tidak ada oknum atau pribadi lain yang mengingatkan dan menggarap orang tersebut. Ya. Jadi kalau menolak Tuhan Yesus atau menghujat Tuhan Yesus, masih ada Roh Kudus yang mengingatkan, menyadarkan kita akan dosa. Tetapi kalau Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus, ya tidak ada lagi yang bisa menyadarkannya. Maka itu tidak bisa diampuni. Nggak ada perangkatnya lagi yang bisa mengampuni gitu. Roh Allah atau Roh Kudus adalah cara kehadiran Allah Bapa di segala tempat, segala zaman, dan segala waktu. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa Roh Allah ada di mana-mana. Roh Kudus sebagai Allah yang maha hadir. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menegakkan semua tatanan Allah dan yang menjadi pelaksana semua kehendak Allah. Nah, penjelasan mengenai Allah Tritunggal yang benar adalah, ini dia ya, Allah Bapa ada di surga, Allah Anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menerima kuasa pemerintahan. Adapun Roh Kudus hadir di mana-mana mewakili lembaga Allah atau institusi Allah yang mengatur semua tatanan kehidupan di jagat raya ini. Jadi kuasa penyelenggaraan pemerintahan Tuhan Yesus sendiri berasal daripada kuasa Allah Bapa melalui Roh Kudus. Jadi yang sekarang kita hampiri kalau kita berdoa itu Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah perwakilan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Walaupun Roh Kudus adalah rohnya Allah Bapa sendiri, tetapi bagaimanapun Roh Kudus tidak sama dengan pribadi Bapa dan tidak sama dengan pribadi Anak. Ya. Mengapa? Sebab Roh Kudus adalah perwakilan dari lembaga Allah atau lembaga Elohim yang esa. Jadi Roh Kudus bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak, tetapi dia perwakilan dari lembaga Allah sendiri yang mewakili Allah Bapa dan Allah Anak. Oleh karena Roh Kudus adalah perwakilan dari Allah, maka Roh Kudus sehakikat dengan Allah. Oleh sebab itu, orang percaya harus menanggapi dan menerima perlakuan Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup.
dan menghormatinya sebagaimana menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Seseorang yang tidak menghormati Roh Kudus berarti sama dengan tidak menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Oleh sebab itu, orang percaya setiap kali berurusan dengan Roh Kudus harus memahami bahwa dirinya sedang berurusan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya, karena ini sangat logis karena Roh Kudus ini adalah perwakilan dari Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi tidak menghargai Roh Kudus sama dengan tidak menghargai Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus tidak pernah berdiri sendiri, ia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus menjadi utusan Bapa dan segala sesuatu yang dilakukannya pasti selalu sesuai dengan kehendak Bapa secara tepat dan sempurna. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita mengucapkan kalimat Bapa kami yang di surga. Ya, tidak dikatakan Bapa kami yang ada di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa pribadi Bapa tidak ada di mana-mana. Ia ada di surga. Tetapi kehadirannya ada di mana-mana melalui Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus selain merupakan representasi dari Allah Bapa, juga Allah Anak yang melingkupi jagat raya. Nah, ini ada pandangan yang mengesankan bahwa Roh Kudus seperti tenaga aktif yang berasal dari Allah Bapa. Jadi kalau Allah Bapa digambarkan sebagai pusat tenaga listrik, maka Roh Kudus sebagai arus listriknya. Padahal Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak. Jadi ini tidak bisa digambarkan seperti arus listrik ya. Memang karena Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa, maka berarti semua apa yang Roh Kudus lakukan itu berasal dari Bapa, karena memang Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Dan itu terus-menerus keluar. Atau Roh Kudus itu selalu terhubung dengan rohnya Bapa. Sebenarnya pandangan bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif yang mengalir dari Bapa memuat sebagian kebenaran saja. Sebab memang Roh Kudus keluar dari diri Allah Bapa. Dalam Yohanes 15 ayat 26 tertulis, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku." Nah, Roh Kudus yang keluar dari Bapa tidak pernah menjadi pribadi yang terpisah dari Bapa. Nah, kata keluar dalam Yohanes 15 ayat 26 dalam teks aslinya adalah ekporeuomai. Ekporeuomai. Selain berarti to go forth, to go out atau depart, keluar, berangkat dari atau datang dari, juga berarti proceed, meneruskan atau melanjutkan. Nah, kata ekporeuomai ini lebih mengandung pengertian mengalir terus-menerus. Ya, seperti makanya tadi ada yang menggambarkan seperti arus listrik. Kalau stekernya kita cabut, maka lampunya mati kan? Berarti listriknya tidak mengalir gitu. Nah, Roh Kudus itu juga memang mengalir dari Allah Bapa. Nah, ini menunjukkan satu relasi antara Bapa dan Roh Kudus yang tidak pernah bisa putus. Seperti arus listrik dengan sumber pusat tenaga listriknya. Nah, itu digambarkan seperti itu ya. Nah, berbicara mengenai fenomena bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa, sebagai perbandingannya adalah Tuhan Yesus yang juga berkata bahwa dirinya keluar dari Bapa. Ya, jadi selain Roh Kudus, Tuhan Yesus juga keluar dari Bapa. Hal ini diperoleh dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 16 ayat 28 yang tertulis, "Aku datang dari Bapa, aku akan datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Nah, sebenarnya kata datang dari Bapa itu lebih tepat diterjemahkan keluar dari Bapa. Ya. Kata datang dalam teks aslinya disebut exerkomai. Ya, jadi beda ya. Keluarnya tadi Roh Kudus apa tadi? Ekporeuomai. Sedangkan keluar dari Bapaknya Tuhan Yesus itu exerkomai. Nah, kalau di kitab bahasa Indonesia sama, keluar. Nah, ternyata ini beda. Di teks aslinya beda. Berarti go to go out, come out atau get out. Pergi keluar atau keluar ya. Kata exerkomai tidak sama dengan
porewomai. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus masih tetap harus terus-menerus ada hubungan dengan Bapa, yaitu bahwa Roh Kudus mengalir terus-menerus dalam diri Bapa, sedangkan Yesus keluar atau eksekomai. Jadi Tuhan Yesus bisa mandiri. Makanya sebetulnya kalau kita mengerti ini, Tuhan Yesus tuh kalau mau memberontak atau dia tidak mau minum cawan, itu dia bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu memang terpisah. Oke, ini sekarang topik yang kelima. Tentang Pentakosta. Sebenarnya Pentakosta bukan hari raya milik orang Kristen, ya, tetapi milik orang Yahudi yang mereka sebut Kamisim Yom. Itu ada di Mamat 23 ayat 16. Kamisim artinya 50, sedangkan Yom artinya hari. Jadi Kamisim Yom itu hari ke-50. Itu disebut hari ke-50 maksudnya menuju kepada jumlah hari yang dihitung dari permulaan hari raya setelah Paskah. Hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi adalah hari bersukaria, di mana mereka mensyukuri berkat tuaian gandum. Jadi mereka bersukacita, sekaligus menunjukkan rasa takut dan hormat mereka kepada Yahweh. Pada hari raya tersebut mereka diperintahkan untuk membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Hari itu juga digunakan oleh mereka untuk memperingati pembebasan dari perbudakan bangsa Mesir, ya. Pasca itu mereka kan keluar dari Mesir, ya. Tuhan memakai momentum ini, yaitu peristiwa peringatan hari raya tersebut, untuk menyatakan kemuliaannya, yaitu turunnya Roh Kudus yang dijanjikan sebagai pentahbisan gereja Tuhan. Jadi memang sengaja Tuhan itu mau dipas-pasin eventnya Pentakosta Yahudi dengan Pentakostanya orang Kristen. Bahkan Paskanya Yahudi juga dengan Paskanya Kristen memang dipasin, memang sama. Pada hari Pentakosta tersebut, murid-murid berkumpul di Yerusalem berdoa dan berpuasa. Tuhan mencurahkan Roh Kudus sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Itu di Kisah 2 ayat 17 sampai 21. Pada waktu itulah murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah, ini bahasa-bahasa lain dalam teks aslinya dikatakan lalein heterais gloosais. Wah, ini bahasa Yunani, ya. Lalein heterais gloosais ini bisa berarti bahwa murid-murid Yesus berbicara dalam berbagai bahasa yang mereka sendiri tidak pernah belajar. Kalimat lalein heterais gloosais artinya mengucapkan satu bahasa tetapi dapat dimengerti oleh banyak orang dari berbagai kelompok yang berasal dari berbagai bangsa. Wah, ini luar biasa. Nah, itulah yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem pada waktu pencurahan Roh Kudus itu di hari Pentakosta. Terpenting dalam menyambut Pentakosta adalah diingatkan kembali karya Roh Kudus yang harus dominan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus, maka gereja akan kehilangan kuasa sama sekali. Untuk ini orang percaya harus membiasakan diri hidup dalam doa untuk bisa mengalami dan merasakan kehadiran Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Nya secara nyata. Jadi merasakan kehadiran Allah itu lewat Roh Kudus. Jadi kalau hari ini kita belajar doktrin Allah, doktrin Kristologi, doktrin Roh Kudus, itu pengetahuan kognitif kalau tidak dibarengi dengan hubungan yang harmonis dengan Tuhan lewat doa pagi, lewat meditasi, itu kita akan jadi fasik, mengisi otak aja tapi hatinya kosong. Ini berbahaya. Jadi harus diimbangi dengan pertumbuhan iman yang benar, ya. Bab yang terakhir, peran Roh Kudus dalam gereja. Gereja yang tidak menggantungkan pelayanannya kepada kuasa Roh Kudus tidak akan bertumbuh secara kuantitas maupun kualitas. Secara ringkas, peranan Roh Kudus dalam pelayanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Roh Kudus
penyebab pertumbuhan gereja secara kuantitas ya. Itu ada di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Kalau kita baca kisahnya itu bagaimana Petrus berkhotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Jadi pertumbuhan gereja itu secara luar biasa ya. Kemudian Roh Kudus menciptakan hubungan berjemaat dengan yang sehat. Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Bagaimana mereka memecahkan roti bersama-sama, menjual barang dan membagikan kepada orang miskin. Nah itu kehidupan berjemaat ya. Roh Kudus memberikan segala karunia yang berguna bagi pertumbuhan jemaat. Itu 1 Korintus 12 sampai 14. Roh Kudus memberikan kemampuan atau keberanian untuk berbicara. Dalam Kisah Para Rasul, kita dapat melihat perbedaan pelayanan Petrus sebelum diurapi Roh Kudus dan sesudahnya. Jadi peranan Roh Kudus ini nyata sekali. Nah, karunia-karunia Roh Kudus adalah berguna untuk membangun jemaatnya. Secara terperinci 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini dimunculkan karunia Roh Kudus antara lain. Nah, ini ya. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya. Untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat. Ini karunia-karunia itu melengkapi murid-murid Tuhan Yesus di abad pertama. Dan tentunya kita juga yang sekarang ini diperlukan untuk kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya. Mengadakan mujizat perlu. Bernubuat perlu juga. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Kedelapan, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian menafsirkan bahasa roh. Jadi orang kalau ada yang berkata-kata dalam bahasa roh, itu harus ada yang menafsirkan bahasa roh. Kalau enggak, ya nggak ngerti buat apa. Nggak ada gunanya. Jadi harus ada yang bisa menafsirkan. Nah, ini semua adalah karunia-karunia Roh Kudus. Selain yang termuat dalam 1 Korintus, terdapat informasi yang menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupan umat Perjanjian Baru. Karunia-karunia itu antara lain karunia sebagai rasul. Itu di 1 Korintus 12 ayat 28, Efesus 4 ayat 11. Kemudian karunia sebagai nabi di Roma 12 ayat 6 dan seterusnya. Karunia untuk melakukan penginjilan sebagai gembala atau guru agama. Kemudian karunia untuk mengajar, karunia untuk melayani, karunia untuk menasihati, karunia untuk menunjukkan kemurahan dan memberi. Dan yang terakhir, karunia untuk memimpin. Itu di Roma 12 ayat 8, 1 Korintus 12 ayat 28, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, saya sudah menyampaikan paparan tentang Roh Kudus di sesi yang pertama ini. Masih banyak topik-topik lainnya, karena ini adalah baru sesi pertama, masih ada 3 sesi lagi. Sehubungan dengan apa yang saya sampaikan hari ini, silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya atau berdiskusi, atau mau sharing pengalaman, silakan di-unmute. Mari Bapak Ibu kita akhiri perbincangan kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya minta Pak James saja deh. Iya. Menutup kita dalam doa ya. Silakan Pak James. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pada malam hari ini ya Bapak. Hati kami masing-masing dapat menyatu dalam pertemuan, penyampaian kebenaran firman-Mu dengan tema Roh Kudus. Biarlah dengan penyampaian ini ya Bapak Surgawi, Roh Kudus benar-benar kami andalkan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu ya Tuhan, hari lepas hari, bukan karena mengandalkan kemampuan diri kami masing-masing. Sekiranya setelah penyampaian ini ada hal-hal yang keliru atau salah dalam sikap tingkah laku kami ya Tuhan kepada Engkau dengan keliru tentang Roh Kudus, kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah juga Roh-Mu yang kudus pada malam hari ini menuntun menyertai kami
pikiran kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk menghadirkan Engkau, menghadirkan kerajaan-Mu ya Bapa Surgawi dalam kehidupan kami secara pribadi maupun keluarga ya Bapa. Terima kasih untuk acara ini. Biarlah semua yang hadir saat ini ya Tuhan, Engkau sertai dengan cara-Mu yang luar biasa kepada setiap pergumulan mereka, pada setiap rancangan-Mu, kepada tiap-tiap kami yang tentu satu dengan yang lain berbeda-beda, tapi Roh-Mu yang sama tetap akan menyertai mereka, agar sungguh ya Bapa, kerinduan-Mu melihat kami, manusia batinnya kami, benar-benar seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Bapak sekali lagi untuk penyampaian Pak David pada malam hari ini. Kau berkati dia, istri, anak, maupun keluarga besar. Sehingga ya Tuhan, semuanya kami ya Bapak bisa saling menguatkan satu dengan lain untuk membangun kerajaan-Mu di hidup kami, keluarga kami, atau orang-orang sekitar kami, atau dimanapun kami berada berkarya ya Bapak. Sebentar kami akan berpisah, kami akan istirahat. Kami mohon penyertaan-Mu terus kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat istirahat cukup dan akan bangun kembali esok pagi untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih ya Bapak, inilah doa ucapan syukur kami, serta harapan kami senantiasa kepada Engkau melalui kerja Roh Allah Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak David, Cici, Ya. Mami Huta Barat, Mama Eva, terima kasih Mama Ronald. Berkati semua. Ya, oke. Pak James. Semuanya selamat malam ya. Tuhan Ronald. memberkati. Semuanya, selamat Terima malam. kasih. Tuhan memberkati semuanya ya. Haleluya. Shalom Oma. Shalom, selamat malam. Dadah Oma, sehat ya Oma. Ya, terima kasih. Sehat Mami. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Ya, Tuhan berkati juga. Bye.